Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Seluruh pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi. Setelah sepekan kemarin di momen lebaran kita libur dulu sejenak, dan di awal bulan Syawal ini kita kembali hadir di Dua Sisi. Yang pasti malam hari ini kita akan membahas mengenai isu yang memang sedang hangat diperbincangkan, bergulir seperti kita ketahui. Sidang permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 PHPU ini sudah masuk di babak akhir pemirsa. Para pihak yang terkait mulai dari pemohon, termohon ini sudah menyerahkan kesimpulan sidang ke MK, dan saat ini pun tengah berlangsung sidang permusyawaratan hakim yang secara internal tertutup berlangsung dan akan diumumkan pada hari Senin nanti. Kita sama-sama menyaksikan dari awal sidang ini berjalan bagaimana saksi ahli dihadirkan, kemudian ada menteri yang juga didatangkan di pengadilan. Dan yang terbaru kita melihat juga Presiden kelima RI, Ibu Megawati yang juga Ketua Umum PDIP menulis surat terkait dengan apa yang tengah berlangsung di MK dan mengajukan diri sebagai sahabat persidangan. Beserta beberapa tokoh lainnya, ada kurang lebih 18 atau 23 orang yang mengajukan diri sebagai sahabat persidangan. Nah, pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh terhadap putusan MK yang akan diputuskan pada hari Senin nanti, dan kurang lebih seperti apa peta politik pasca putusan MK? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Dengan pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Dimaksud amicus curiae adalah orang-orang itu independen gitu, bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini, sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Nah, untuk membahasnya malam hari ini sudah bersama saya 4 orang yang hadir di studio. Dari ujung kanan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam dan selamat Lebaran juga walaupun sudah lewat ya. Minal aidin wal faizin. Terima kasih sudah pakai baju merah Anggi ya. Ini yang milihin wardrobe loh Bang, bukan saya pilih. Tapi suka kan? Bang Mardhani, selamat malam. Politisi PKS sudah bergabung bersama kita. Malam Anggi. Mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Habis pemilu banyak salah ini. Kemudian ada Mas Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin.
Ini senyumnya lebih ceria kalau sekarang saya lihat ini. Kalau Om Pigai ini pelopor amicus curiae. Wah, Bung Pigai dan juga pendukung Prabowo Gibran kita undang malam hari ini. Selamat malam Bung Pigai. Saya tidak hanya pendukung Prabowo Gibran, tapi saya pelaksana amicus curiae lebih dari 100 kali. Salah satunya adalah Habibur Rahman. Pernah meminta saya menulis Tahun amicus 2000 curiae. berapa itu ya? 12 kali ya? Mungkin. Sudah lama. Kita kan pendukung Prabowo lama. Oke, baik. Tapi selain amicus curiae ini, ya benar ya pelafasannya ya, amicus curiae ya, curiae. Jangan sampai salah nih. Amici aja, amici. Hah? Gak ada Sebutan persoalan umumnya itu di kalangan ahli itu amici. Amici, oke. Atau lebih baik Amici amicus kalau jamak. Ya, jamak. banyak. Ya, atau amicus curiae. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Bang Deddy nih, karena yang lagi disorotin ini kan Ibu Mega nih, Ibu Ketua Umum, sampai menulis dengan tangan sendiri, tinta merah, ya. Tulisannya bagus ya? Tulisannya bagus. Gak kayak anak-anak sekarang ya? Dan itu banyak yang menafsirkan macam-macam nih Bang, dengan tinta merah ini artinya sudah sangat, wah gimana gitu ya. Sebenarnya apa tujuannya Bu Mega berkirim surat? Kalau sampai Ibu Megawati menulis pakai tinta merah, itu kan suara hatinya yang paling dalam. Kegalauannya yang paling dalam, kerisauannya yang paling mata batin yang paling bersih lah. Kenapa? Seorang Ibu Megawati itu mengalami pasang surut kehidupan. Beda dengan Pak Jokowi yang selalu menang-menang terus kan, walaupun habis itu lupa sama yang menangin. Tapi Ibu Megawati ngalamin terusir dari istana. Bung Karno keluar dari istana diusir, bahkan beli buah duku aja nggak punya uang, hanya baju yang ada di badan. Itu seorang Bung Karno, seorang Ibu Megawati mengalami itu. Lalu ketika dia tumbuh dewasa, mau kuliah pun nggak boleh, dikejar-kejar rejim Soeharto. Rektor diancam, dari Pajajaran terusir, dari UI terusir. Lalu ketika beliau akhirnya memutuskan masuk politik, partai yang dia menangkan pemilihannya secara demokratis sebagai ketua umum partai, itu dizolimi oleh rejim. Sampai kantor pusatnya diserbu, puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang sampai sekarang tidak tahu di mana mayatnya. Jadi beliau tentu sangat-sangat berkepentingan ketika bangsa ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi yang baik sebenarnya, dengan melakukan pemilihan langsung, ya, dengan daftar terbuka, dengan begitu banyak perangkat-perangkat pemerintahan dan negara, masyarakat sipil yang ada, yang tumbuh gitu ya. Itu kemudian kita melihat pada 2024 kemarin terjadi hal-hal yang di luar bayangan Ibu Mega. Karena Ibu Mega juga mengalami jadi orang yang berkuasa. Sebagai wakil presiden, lalu sebagai presiden, sebagai ketua umum partai di dalam parlemen, di luar parlemen, semua sudah dialami. Yang tidak terbayangkan oleh Ibu Mega itu adalah ketika kemudian ya tidak menyebut bahwa seluruhnya, tetapi sebagian besar hasil pemilu kita itu merupakan hasil tangan-tangan kotor, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, jadi kewenangan. ini apa? Bentuk kekhawatiran, kekecewaan atau apa? Hah? Di sini bentuk konsistensi Ibu Megawati. Ingat, ketika terjadi proses penyerbuan 27 Juli tahun 96 kantor PDI Perjuangan, itu masa sudah mau berontak. Tetapi Ibu Mega percaya, kita lewat jalur hukum. Masa dari ribuan hakim di Indonesia ini tidak ada satupun yang punya nurani. Itu konsistensi. Itu kenapa hari ini Ibu Mega memilih jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Bukan memilih pertarungan jalanan, apalagi melalui buzzer medsos. Beliau masuk memilih menggunakan yang koridor diberikan yang oleh konstitusi. Sesuai konstitusi. Gitu. Artinya karena Bu Mega meyakini dengan cara di koridor yang benar inilah bisa berharap sesuatu berubah begitu kan. Artinya ada kekhawatiran nih bahwa nanti putusan ini nggak sesuai bukan soal harapan. Tapi ini memang harus dilakukan oleh beliau. Sebagai tanggung jawab moralnya pada masa depan demokrasi kita. Karena masa depan demokrasi apa yang akan kita wariskan ketika aparat-aparat kekuasaan ada di TPS. Ya, mempengaruhi suara, mengancam. Ketika kepala-kepala desa justru menjadi pihak yang membagi-bagikan uang dan sembako. Kalau ini yang terjadi, dibiarkan terus tanpa koreksi dari kita.
Yang melakukan boleh siapa aja, mau 01, 02, 03, realita brutalnya, fakta brutalnya yang terjadi kemarin begitu. Mungkin tidak di semua tempat, tetapi hal ini terjadi dan masif. Banyak yang berbicara. Nah, kenapa itu menjadi penting bagi Ibu Mega? Ya setidaknya sebagai seorang yang sudah mengalami pasang surut kehidupan dan kekuasaan, beliau mau bilang, ini loh yang aku bisa persembahkan buat negara saya ini. Saya menggunakan jalur konstitusi, disediakan oleh hukum, maka saya gunakan itu. Ini bukan soal menerima atau tidak hasil pemilu. Lupakan dulu itu, ya. Ini adalah karena memang inilah sewajarnya kita menjadi negara hukum. Rule of law yang kita pakai, bukan rule by law. Ini keadilan substantif. Bang Deddy sebentar, ini rule of law yang dipakai bukan rule by law. Ini adalah jalan sesuai konstitusi yang digunakan Bu Mega. Bagaimana Mas Habib menanggapi? Iya, pertama-tama dalam konteks formal dulu, amicus curiae itu kan diartikan dalam bahasa Indonesia sahabat pengadilan. Pihak yang tidak ada kaitan dengan para pihak menyatakan sikapnya. Jadi kalau tidak berkaitan dengan para pihak ya. Ibu Mega tentu bukan saja berkaitan, tapi bagian dari entitas paslon. Maka secara formal sebetulnya tidak tepat Ibu Mega mengajukan diri sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan dalam konteks ini. Terlepas memang ada idealisme yang ingin disampaikan seperti disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Tapi hal-hal formal memang penting juga untuk diperhatikan. Sehingga kalau Ibu Mega sebetulnya lebih pantas ya membahasakan dirinya dalam paslon saja. Amicus Ganjar Mahfud, sahabat Ganjar Mahfud, nggak apa-apa, boleh. Bukannya nggak boleh, ya kan? Disampaikan saja misalnya dalam acara pembuktian, ya kan? Yang sedang berlangsung ketika kemarin. Jadi amicus curiae sendiri kan sebetulnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia, hal barulah. Dan kalau di Mahkamah Konstitusi, kalau di Mahkamah Konstitusi itu lebih relevan di perkara yang sifatnya erga omnes. Sifatnya tidak melibatkan sengketa dua pihak. Nah, dalam sifat perkara yang seperti itu, hakim dituntut berinisiatif meminta keterangan dari pihak manapun, termasuklah orang-orang yang disebut amicus curiae. Nah, itulah PUU, pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang kan nggak ada para pihak yang bersengketa. Beda dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ada para pihak yang disebut sifatnya inter partes. Dalam konteks inter partes, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo sesaat sebelum persidangan dimulai, ya, inisiatif hakim itu dibatasi karena beban pembuktian itu ada pada para pihak. Makanya sebenarnya Ibu Mega itu lebih tepat menyampaikan, dan memang sudah disampaikan sebetulnya hal ihwal yang disampaikan oleh Bung Deddy tadi, tuduhan-tuduhan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk pemenangan paslon 2 kan sudah disampaikan dalam dalil-dalil persidangan, dan itu kan sudah terbantahkan dalam proses persidangan. Apalagi dengan hadirnya 4 menteri yang tadinya digadang-gadang akan memperkuat tuduhan tersebut, ternyata secara berkesesuaian satu sama lain memberikan keterangan yang tegas, jelas, detail, membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga ya kami menghormati Ibu Mega, tapi justru kami menyayangkan seolah-olah ya pengajuan amicus curiae ini ada yang mendesain untuk mengcover ketidakpuasan terhadap jalannya persidangan, merasa kurang maksimal dengan keterangan 4 menteri, ya lalu seolah-olah di cover dengan hal ini. Ini persoalan menangkal. Jadi jadi nanti loh, saya belum baca bahasa kita bicara formalnya. Tadi kan bicara formalnya. Makanya saya mau baca saksi dong. Kan tadi sudah. Tadi kan sudah ngomong. Bapak sebentar dong. Saya boleh ngomong nggak? Kita jeda dulu sebentar. Saya ngomong. Kami kembali saat lagi, usai jeda, tetap di Dua Sisi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya kasih kesempatan ke Bang Deddy terlebih dahulu merespon ini. Yang pertama begini. Mas Habib, ini saya ingin direspon. Bentuk Kan ketidakpuasan. yang pertama begini. Boleh, mumpung yang masih namanya hukum kan selalu tafsir. Sebentar, direspon yang bentuk ketidakpuasan ini didesain katanya. Iya, sebentar dulu. Didesain atau nggak didesain silakanlah mau menilai apapun. Ini kan gini, kalau dibilang itu nggak masuk akal, salah.
Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, Itu sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini Jadi yang tolol sebentar, dia. Tadi sudah. Dia nggak tadi ngerti. sudah. Kalau saksi benar, udah benar jadi saksi. Ya udahlah, pokoknya Bukan kan amicus dipanggil, curiae. nggak bilang Jadi jangan saksi. nolol-nololin Dia orang tidak gitu bilang loh. saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Nggak, Megawati. nggak boleh sebut orang Dia nggak tolol, bilang Bos. saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan Lah iya, bisa. ada konteksnya Oke? saksi. Sudah gantian saya Gitu, ngomong. ahli. Gitu Jadi loh. yang kedua, Jangan tolol-tolol apakah orang para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa pilpres siapa? Pasangan calon kan, yang maju TPN loh, bukan partai politik, ya. Bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo, karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai, yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Bahkan ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres tidak mau berperkara bersengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega karena dia para pihak maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres cawapres tuh ya. Jadi Tapi jelas. kalau dibilang menjadi bagian dari para pihak yang bersengketa kan ya Bu Mega dari partai itu pengusungnya. terserah Hakim Konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan. Kita kan bukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti kita lihat pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan cangkemnya kita loh. Hakim nanti yang mutusin berhak apa tidak. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi. Sahabat persidangan Amicus curiae. Ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Megawati warga negara. Ya. Dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli, bukan kesaksian langsung, bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik, jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konteks Sebentar, Bang Deddy, konstitusi. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Bu Mega Loh, menjadi ya sahabat kalau persidangan dipersoalkan ini? kan berarti ada yang nggak nyaman dong. Kalau takut nggak tahu saya. Tapi kan ada yang nggak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya, seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah, tanggung jawab moral beliau dong. Sebagai orang yang sudah berdarah-darah, didengar. Jadi nggak usah takut. Karena tahu akhirnya nanti Saya hakim kasih. yang akan Bentar, Mas memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Ini pantas Satu atau lagi tidak tadi dari soal amicus bansos, curiae soal ini. bansos. Sebentar Bang Deddy. Enggak ini sebentar biar, dulu. kan 2 tadi dia lempar. Soal bansos itu sudah. Belum, saya belum Tidak, ngomong bahas yang soal substansi. Tadi kan Anda bilang sudah di 4 menteri sudah Yang dipanggil, substansi ternyata belum ngomong dibantah. saya. Kalau menurut saya tidak, karena Ini yang Mbak Dwi Anggia Sebentar, ini kita harus nggak adil ngomongin dong. soal bansos. Sebentar, silakan Mas Habib. Ya ini dia kesulitan kita ya soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Semua orang paham lah, orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon, itu bukan 2 orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai Entitas koalisi paslon di itu belakangnya, adalah ya. bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik. Mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup, kuota suara cukup. Lalu adanya nanti 2 kita calon lihat yang Mahkamah memenuhi, Konstitusi ngomong apa yang lah. memenuhi syarat. Ya Anda kan juga bicara. Masa saya nggak boleh bicara? Bentar bergantian. Ya makanya Anda bicara, saya bicara, argumentasi saya nanti lihat Bapak-bapak. Hakim Mahkamah Konstitusi Ini yang masih bicara. suasana lebaran loh kita. Baru maaf-maafan tadi. Iya nggak? Bergantian. Nanti makan gulenya. Jadi makanya kan ini substansi gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Oke. Ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, Itu istilah baru yang saya belum pernah dengar tuh. Oh, iya betul. Saya ajarin nanti Pak kalau belum pernah Enggak, dengar. tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut ada dalam banyak. perangkat undang-undang Sejak kita. tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana Oh, yang disebut ada. entitas paslon? Ada Iya. nggak? Oke, Loh, tertulis. Bukan peraturan KPU kah? dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, Oh, tunjukkan ini orang saya. nggak ngerti Tadi- hukum. Sebentar. Jangan cuma ngomong nanti ajarin. Ini orang nggak ngerti Tunjukkan hukum. saya sekarang Orang mana? nggak- sejak ya Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas Pak. Itu menjadi fakta hukum.
Jadi kalau ngomong hukum Pak Dedi, nah, iya, bukan definisi pasal. entitas Anda nggak paslon ngerti. itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu yang menjadi kosakata, keputusan hukum, tapi bukan kosakata. definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, Loh, baik. Anda nggak ngerti? Ya, Dalam definisi hal ini, hukum sebentar, dalam kasus Bapak-bapak. itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini PHPU Pilpres kok. Apa boleh. masalahnya? Saya mau ke Bang Entar Bang dulu Pika tapi dong, sebentar, saya belum selesai. sebentar. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama-lama ini, tapi. jadi kan ini bagian dari entitas paslon, nggak bisa terbantahkan. Sehingga ketika Profesor Otto Hasibuan menyampaikan nanti Megawati dipanggil, itu konteks yang berbeda dengan amicus curiae. Sebagai saksi di situ konteksnya. Iya dong, sebagai orang yang memberikan keterangan. Betul, benar sekali. Kalau substansi yang Ibu Mega sampaikan disampaikan ketika menjadi saksi yang diajukan oleh paslon manapun. Itu boleh sekali dan sangat tepat. Tapi membuka diri, oh ini bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, bukan amicus party, gitu loh. Nah, dalam konteks substansi ya. Bansos ya. Kan digadang-gadang adanya pemanfaatan bansos untuk kepentingan paslon 2. Ya. Faktanya 4 menteri ini saya ini jangan dipotong ya. Pertama, Menteri Sri Mulyani mengatakan ketika hadir ya, bahwa dana yang diberikan Jokowi ketika kunker bukan dana bansos, bukan perlinsos, tetapi itu dana operasional presiden yang diatur berdasarkan Permenkyu nomor 48 tahun 2008. Mensos ya dari PDI Perjuangan bahkan mengatakan soal pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Mensos ya. Bansos pun bentuknya cash transfer. Sehingga tidak bisa dimanipulasi sebagai karena bukan berbentuk barang ya, pemberian pihak tertentu di luar pemerintahan. Ketiga, ini cuma 2 lagi. Sri Mulyani menyebutkan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya ya, bansos Januari Februari 2021 19 triliun ya. 2024 12 triliun. Beda dengan misalnya 2018 2019. 2018 5,1, 2019 15,3 triliun. Terus Sri Mulyani menegaskan ya, penyusunan APBN tidak dipengaruhi siapa paslon Pilpres. Timeline atau lini masa penyusunan APBN selesai September dan Capres baru ada pada November. Oke, titik sampai di sana. Itu, saya mau ke Bang substansi. Pigai. Oke, Bang Pigai, Anda tadi bilang Anda sudah berkali-kali kan ya untuk dalam kasus amicus curiae ini. Ya. Melihatnya seperti apa nih? Kalau disebut baik, terima kasih. pantas lah nih karena terkaitan dengan pihak yang bersengketa. Begini, mungkin saya sedikit di antara beberapa orang, banyak orang Indonesia yang pernah menandatangani tidak kurang dari, saya tidak mau mulu-mulu banyak, dari belasan ribu kasus yang saya tangani di Komnas HAM selama 5 tahun, saya pakai aja 50 amicus curiae yang saya tanda tangani. Salah satunya adalah Om Dewan Habibur Rahman mengajukan permohonan amicus curiae. Saya menandatangani karena Om Dewan membela orang-orang kecil. Baiknya boleh diarahkan ke mulut ya. Karena Om Dewan membela orang kecil. Dan pengacara 01, 2, dan 3 mereka pernah mengajukan permohonan amicus curiae kepada saya. Oke, langsung saja jawab pertanyaan jadi, saya. Bagaimana posisi Bu Mega di sini selaku jadi saya mau luruskan. Apa itu amicus curiae? Saya setuju dengan Om Dewan tadi bahwa amicus curiae itu adalah sahabat atau mitra peradilan. Kenapa sahabat itu perlu? Karena dulu pencarian keadilan itu sulit di Eropa kontinental. Karena apa? Pihak yang bersengketa selalu menyampaikan bukti-bukti menurut kehendak dan yang menguntungkan mereka. Sehingga hakim merasa perlu memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan. Supaya menemukan hakim bisa menemukan sebuah nilai keadilan sempurna dan sejati. Kemudian bergeser juga ke Amerika. Lalu di Amerika, siapa saja aktor atau orang-orang yang diminta untuk menjadi sahabat peradilan.
Yang pertama bisa juga oleh publik, rakyat, orang yang prominent, bisa juga oleh para hakim yang meminta. Nah, orang yang diminta itu siapa? Karena kedua pihak yang bersengketa itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang dimaksud pihak yang bersengketa adalah tidak hanya sekedar individu, tapi orang yang punya relasi inner circle-nya, entitasnya, itu adalah pihak yang bersengketa. Tapi harus terukur dan dipastikan. Kalau keluarga harus saudara, kalau organisasi harus organisasi, maka mereka tidak diperkenankan untuk diminta. Tapi kalau tiba-tiba figur yang netral, tokoh seperti Cak Nun, Nurkolis Majid misalnya, tiba-tiba saya mau ingin hadir sebagai amicus curiae, menyampaikan surat, karena dia prominent, unggul. Tidak ada orang yang meragukan Cak Nun. Dalam hal ini, Bung Pigai, dalam hal ini Bu Megawati tidak masuk kualifikasi yang tadi itu. Saya jelaskan ini, penting ini. Cak Nun misalnya muncul, bisa diterima, karena semua orang terima. Dia tidak punya musuh, dia bukan pihak yang bersengketa. Sehingga apa yang disampaikan itu, dia bisa diterima. Atau hakim meminta seorang yang unggul, misalnya Cak Nun atau Sri Sultan, boleh nggak memberikan pandangan, tetapi dengan ukuran dan kepakaran dan kredibilitas dan pengalaman dan jam terbangnya itu di Eropa dan Amerika. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Indonesia apakah amicus curiae itu bisa? Kalau pada prinsipnya setiap individu, entitas atau organisasi bisa, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, ada undang-undang yang memberi kewenangan entitas kuasi yudisial lembaga untuk menjadi mitra peradilan seperti Komnas HAM pasal 89 ayat 3, bahwa di dalam itu ditegaskan bahwa apabila dipandang perlu, maka Komnas HAM bisa menyampaikan amicus curiae kepada sebagai sahabat peradilan. Singkat saja ini. Oleh karena itu saya mau jawab pertanyaan saya, Ibu Mega masuk kualifikasi yang bisa jadi amicus curiae nggak menurut Anda? Ya, oleh karena itulah saya bilang, ya, legal hukum di Indonesia hanya amicus curiae itu bisa diberikan kepada orang-orang atau organisasi atau individu atau lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Di Indonesia ya, kalau di Eropa dan Amerika itu urusan lain. Setiap individu bisa. Ya, apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada. Karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Maksudnya nggak ada dengar pengalaman dulu. gimana? Enggak, Anda tidak tahu, dengar dulu. Ya, Kenapa Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak minta tidak punya pengalaman? Rakyat biasa pun boleh jadi amicus curiae. Dari statusnya sebagai ketua umum partai tidak bisa. Di mana ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amicus curiae. Sebagai ketua umum partai tidak bisa. Tadi Anda bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Ini pengalaman Anda apa? Saya tanya. Oke, biar nggak kasar Anda ngomong. Belum dengar. Di Indonesia setiap individu maksud Anda Ibu Mega tidak punya pengalaman itu apa? Legal hukum di Indonesia. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda maksud Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Anda lari. Nggak, itu tanya, pernyataan jawab, Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya tanya. Di Indonesia, Anda bilang Ibu Mega tidak punya pengalaman. Oke. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di sana. Anda anggota DPR bukan? Tunggu sebentar. Lu bukan siapa-siapa berarti Dengar dulu. Ibu Mega Dengar tidak dulu. punya pengalaman. Anda anggota DPR bukan? Loh, saya jawab dulu pertanyaan saya. Be wise. Anda bilang ya, begini. Be wise. Justru Anda harus wise. Ini Anda berani menuduh seorang presiden Republik Indonesia kelima, ketua umum partai tidak punya pengalaman. Anda jelaskan dulu itu. Saya nggak mau terusin sebelum dia jawab itu. Oke, nanti jeda dulu, kita jeda dulu sebentar. Kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi tetap bersama. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Karena kondisi sudah lebih kondusif, saya kasih kesempatan Bung Pigai untuk mengklarifikasi pernyataan Anda tadi, biar nggak salah paham. Jadi kan tadi saya bilang, siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amicus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham,
Oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walhi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus curiae di peradilan. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, tidak ada. Di konteksnya itu ya. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 01, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika, belum ada. Karena itu apakah semua permohonan amicus ini apakah diterima hakim? Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan untuk menurut individu belum undang-undang ada ya. yang boleh menjadi. Baik. Karena saya tangkap maksudnya, Bang Pigai. Saya ini pelaksana dan menandatangani amicus. Tidak Konteksnya sudah mungkin jelas. lah saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bilang bisa merendahkan Ibu Mega? Pernyataan saya boleh cek di dalam jejak digital. Hanya cukup. Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, Bos. Soal lu hormat sama orang apa nggak perlu. Ya, tolonglah kita ini saling menghormati, Bos. Ya, nggak perlu lah yang sini-sini begitu dimunculin. Saya ke Bang Mardhani. Kalau itu Bang Mardhani, ini tidak hanya Bu Mega selaku individu, ada beberapa individu lainnya termasuk diantaranya adalah pendukung 01 yang mengajukan diri sebagai sahabat peradilan. Apakah konteksnya sama ini? Sama-sama ada kekhawatiran atau untuk nge-push MK atau apa poinnya sampai maju seperti ini? Ya, yang pertama terminologi amicus curiae namanya aja kadang-kadang kita salah gitu ya. Itu sesuatu yang baru. Bang Pigai udah biasa kali ya. Habib juga karena hukum udah biasa gitu pengacara ya. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat positif. Ketika publik makin aware dan makin engage dengan yang ada di yudikatif. Selama ini kan eksekutif, legislatif, publik ada sarananya untuk engage, terlibat. Dan dengan amicus curiae ini ternyata di yudikatif juga kita punya loh lubang itu, loop itu. Dan nyun sewu ya, bukan cuma Bu Mega, sebelum Bu Mega ada banyak aktivis, artis, profesor, belakangan Habib Rizik dan lain-lain mengajukan diri menjadi amicus curiae. Buat saya ini positif bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di MK mendapat perhatian dari banyak pihak. Seperti apa hasilnya tanggal 22 April nanti itu bersifat final dan mengikat. Apapun keputusan MK, bukan 9 tapi 8. Dan kita melihat ketika di MK kemarin, kalau saya agak berbunga-bunga karena ada pendidikan politik. Bahkan izin Bib, itu beberapa argumen 01, 02, 03, bahkan ketika hakim tidak atas mengikut 01 atau 03, mengundang para menteri sebagai pemberi keterangan dan tidak berhak untuk bertanya, buat saya itu pendidikan yang sangat baik buat kita semua. Jadi saya apresiasi kepada Hakim MK karena mengundang 4 menteri dan bukan cuma 4 menteri, pertanyaan-pertanyaan Pak Soehartoyo kah, Pak Saldi Isra kah, kemudian Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Ridwan, Pak Daniel, apalagi kawan kita Arsul Sani, itu pertanyaannya tajam dan betul-betul ingin tahu, sangat menghargai apa petitum dari 01, 03. Ulang dikit nih ya, ulang dikit buat teman-teman semua. Kenapa ada amicus curiae tadi? Karena 01 ingin petitumnya PSU, di mana PSU itu pemilihan suara ulang, yaitu Anies Muhaimin, Prabowo ditambah bukan Gibran. Monggo dicari siapa, dan Ganjar Mahfud. 3-3. Tapi kalau 03 berharap petitumnya PSU tanpa melibatkan 02, cuma 01 nomor 03. Jadi MK nanti akan memutuskan menerima atau tidak.
permohonan 1-2, bisa jadi MK memutuskan, bisa jadi tidak. Dan kita MK ini speedy trial karena cuma 14 hari kerja. Betul. Karena itu tanggal 22 nanti akan diputuskan. Kalau saya melihat persidangan itu penuh dengan argumen-argumen yang sangat rasional, sangat detail. Ketika Habib bilang para menteri dihadirkan, mungkin kalau 02 menganggap kemenangan, tapi kalau kami menilai berarti mestinya banpres yang dibagi presiden juga didetailkan, badan ketahanan pangan juga dihadirkan, karena itu diantara yang kenapa ada bansos El Nino, karena BMKG nggak dihadirkan, ada banyak, tetapi keseluruhannya cukup untuk hakim yang sekarang sedang bermusyawarah untuk memutuskan PHPU ini hasilnya seperti apa. Dan amicus curiae lagi-lagi buat saya adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya pribadi menyatakan apresiasi dan bravo buat Bu Mega. Beliau bukan jangan lihat itu aja. 2-3 hari sebelumnya, itu ada tulisan yang sangat panjang dan indah dari Bu Mega di Opini Kompas. Apa yang ada di Opini Kompas dengan apa yang ada tertulis sama, bahwa demokrasi kita punya catatan besar dan diharapkan Hakim MK tidak membuat palu godam, tapi palu adil untuk menegakkan kembali demokrasi kita. Semua boleh berpendapat, tapi tetap 22 April 2024 Hakim MK yang kita berikan haknya. Pasti ada yang puas, pasti yang tidak puas. Karena di dunia ini memang keadilan relatif. Tetapi saya melihat dengan amicus curiae yang terus berdatangan, bahkan Bib katanya 10.000 dari 02 mau jadi amicus curiae, saya baca itu. Monggo saja, itu menunjukkan bahwa buat Hakim MK, mudah-mudahan ada yang melihat, betul-betul negeri ini sangat bergantung kepada keputusan yang adil dan negarawan dari Hakim MK. Dan saya percaya Hakim MK akan melakukan keputusan yang terbaik. Begitu. Kalau saya percaya amicus dari 01, 2 dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh Hakim? Kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena Hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena itu 01, 2 dan 3 itu dianggap sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya Anda sebutkan. jangan nanya, jawab dong. Setiap orang di mana undang-undangnya? Mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak mengajukan diri, oke? Untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara pidana kita tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abdul. kita. Dia jangan soal nanya, soal ancam orang. Ya. Boleh nggak Saya sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak perlu Undang-undangnya nggak tahu kan lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja yang apa. gua jawab kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya apa. Jadi saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor 48 Setiap orang berhak. 2009. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu. mana, Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa, cuma memang saya tidak ngegas. akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy, seperti ini, saya kalau tidak akan ngegas? lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah Kenapa kembali. ngegas? Kenapa? Bapak-Bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan ladenin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga sudah- gua ladenin. Oke, saya harus sudah jual, pemirsa, gua ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Tetap bersama.
Oke, saya bisa lanjutkan kembali dua sesi malam hari ini, tapi kita udah sampai di segmen akhir dan saya berharap Bapak-Bapak sebelum kita mulai diskusinya, saya berharap kita juga memberikan pendidikan politik kepada publik yang menonton ya dengan diskusi yang lebih tenang, jangan emosi. Jangan emosi gitu ya. Oke, ini di bagian akhir nih, ini bagian akhir. Saya minta satu persatu aja singkat saja dari Bang Deddy. Kita tahu ini sampai di babak akhir peradilan di MK, tanggal 22 diputuskan, minimal kalau memang masih ada harapan itu apa yang diinginkan atau harapan seperti apa putusan yang diinginkan? Saya kira kalau soal harapan, ya kita berharap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak memenjarakan dirinya hanya soal prosedural, ya, hanya soal normatif, tetapi soal keadilan substansial. Ini kan adalah persoalan yang akan menjadi referensi bagaimana mengelola kekuasaan, bagaimana mengelola demokrasi dan pemilu di masa depan. Ini satu tikungan peradaban bagi kita. Jadi kalau ini tidak kita gunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki supaya demokrasi kita bagi anak-anak muda ini jadi lebih baik, kapan dan siapa lagi? Karena saya yakin dan percaya praktek-praktek menyimpang yang terjadi dalam pemilu 2024 ini pasti akan diduplikasi, direfabrikasi dalam pilkada, dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Karena ketika sebuah kontestasi pemilu tidak dalam level playing field yang sama, tidak ada yang namanya azas keadilan, azas jujur dan adil, maka kita tidak bisa berharap produk demokrasi itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Dan Ibu Mega berjalan di jalur konstitusi. Tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai orang yang mengalami pasang surut sejarah, secara pribadi, beliau sebagai seorang rakyat berkeinginan menyampaikan suaranya. Dan saya kira amicus curiae ini, itu kan bukan saksi, bukan barang bukti, bukan ahli. Silakan saja, tidak ada perlu perdebatan yang panjang lebar. Kita anggap ini sebagai sebuah peradaban baru. Kenapa? Karena memang dalam sejarah Mahkamah Konstitusi juga, kecuali dalam soal undang-undang, tidak pernah ada amicus. Baru kali ini. Dan kali inilah terjadi sampai 44 individu dan kelompok masyarakat yang mengusulkan diri menjadi amicus curiae. Ini kan satu alert bahwa demokrasi dan pemilu kita tidak baik-baik saja. Oke, baik, Bang Mardhani. Yang pertama tentu apresiasi kepada para pihak yang mau mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan amicus curiae. Buat saya ini bagian tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Baik itu Bu Megawati sebagai warga negara yang distinguished person, Habib Rizik, kemudian ada teman-teman di kampus, para artis, aktivis semua. Buat saya ini menunjukkan betapa bahwa PHPU kita mendapat perhatian yang amat sangat dari masyarakat. Tetapi kalau kita melihat, Anggi, PHPU itu ada dua ya, ada Pilpres, ada Pileg. 23 April Hakim MK itu udah mulai perselisihan hasil pemilu untuk pemilu legislatif. Dan itu banyak sekali. Karena itu mendoakan Hakim MK sehat, betul-betul mendapatkan kejernihan dan satu. Ini Habib nih, karena Komisi 3, saya kan Komisi 2. Syarat Hakim MK itu negarawan. Dan Hakim MK tidak terikat kepada perundang-undangan yang dibawa kecuali kepada konstitusi kita. Karena itu jadilah negarawan yang betul-betul menjaga negeri ini untuk hari ini lebih baik ketimbang kemarin. Mas Habib, silakan. Ya, sedikit saya berbeda pendapat dengan Ustadz saya, Mardhani Alisera. Ya, bahwa kita berhukum itu baik formil maupun substansi dua-duanya harus kita penuhi. Baik undang-undang dasar, konstitusi, undang-undang, peraturan MK atau aturan yang di bawahnya sekalipun yang paling bawah, semua harus dipatuhi. Sehingga kita doakan saja ya, ini masih di bulan Syawal, bulan baik ya. Hakim MK ini istiqomah. Amin. Jangan mau diintervensi apalagi di cywar ya oleh elit, oleh siapapun ya, untuk membuat
keputusan di luar hukum. Bahwa hukum di MK dalam konteks PHPU itu adalah faktual. Yang paling penting itu faktual. Setiap tuduhan kecurangan, setiap tuduhan pelanggaran harus dibuktikan kejadiannya di mana, siapa pelakunya, siapa saksinya, dan apa alat buktinya. Jadi bukan persoalan adu argumentasi. Nah, terkait pihak-pihak yang menyampaikan amicus curiae, apapun ya, apakah tepat atau tidak, apakah sudah diatur atau belum, menurut saya silahkan saja. Ya, tapi perlu digarisbawahi, dalam hukum kita yang paling penting adalah ada azas equality before the law. Baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasa lebih prestisius daripada orang lain. Apakah mantan presiden, apakah pemimpin organisasi, ya kan ya? Apakah adik-adik mahasiswa, apakah Pak Natalis Pigai, apakah abang kameramen, apakah Mbak Dwi Anggia punya hak yang sama dan kedudukan yang sama di mata hukum. Baik. Jadi ketika menyampaikan amicus curiae, ya kan ya, sama-sama bernilai, sama-sama ada nilainya. Baik. Singkat saja Bung Pigai. Saya yang paling penting itu adalah soal amicus curiae itu sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menurut undang-undang. Salah satunya Komnas HAM. Kalau di luar itu tidak diatur. Sesuatu yang tidak diatur, diberi kewenangan menurut undang-undang kehakiman maupun undang-undang yang ada, maka itu dianggap aspirasi. Memang benar, jadi, tadi kan opini tadi, bukan barang bukti. Amicus. Baik. Jadi istilah amicus itu bukan amicus tapi aspirasi rakyat. Baik. Siapa saja baik pasang 01, 02, 03 itu adalah aspirasi. Baik. Karena itu hakim tidak boleh mempertimbangkan itu sebagai amicus karena tidak biar diatur. Hakim nanti yang memutuskan. Kita nggak usah masuk ke sana ya. Bung Pigai, terima kasih. Itu biarkan kita serahkan ke hakim apakah akan menggunakan opini atau pendapat dari sahabat-sahabat peradilan ini, kita kembalikan ke hakim yang tadi disebutkan Bang Mardhani sedang melakukan permusyawaratan hakim. Kita tunggu nanti hasilnya tanggal 22 April, apapun hasilnya semoga semua pihak bisa menerima ini dengan lapang dada dan bisa menjadi pijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.